Adik-adik calon mahasiswa, kembali Mas Putu hadir membawakan pembahasan TPS, UTBK, SBMPTN, topik penalaran umum, subtopik analogi. Kita pahami dulu apa itu analogi. Tes penalaran analogi adalah tes yang mengukur satu, kemampuan membandingkan. Membandingkan adalah menyamakan dan membedakan suatu hal dengan hal lain. Dua, kemampuan menyimpulkan berdasarkan perbandingan antara dua hal atau lebih. Nah, pola atau model soal analogi ada beberapa macam, tapi pada dasarnya bisa disimpulkan dalam gambaran berikut. Model pertama ada A sama dengan B sama dengan C sama dengan D, atau terdiri atas 3 unsur. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan E sama dengan F. Nah, dari pola ini unsur yang ditanyakan itu bisa mana saja, bisa 1, bisa 2, dan itu bebas sesuai keinginan pembuat soal. Pola yang kedua ini berupa kalimat atau frasa kelompok kata. A untuk B sebagaimana C untuk D, atau pola lain yang sejenis A berhubungan dengan B berhubungan dengan C sebagaimana D berhubungan dengan E berhubungan dengan F. Prinsip dasar yang harus dikuasai adalah unsur A selalu sama dengan unsur C. Unsur B selalu sama dengan atau sejenis dengan unsur D. Contoh konkret, paling tidak kita bisa mengidentifikasi jika A ini berupa benda, maka C berupa benda. Jika B berupa sifat atau kerja, demikian juga dengan D. Nah, hal serupa berlaku untuk model-model yang lain. Lalu, untuk menganalogikan hubungan yang ada antara A dengan B, ini harus sama dengan hubungan yang ada antara C dengan D. Contoh konkret, manusia, nasi. Manusia makanannya nasi. Nah, ini kebetulan benda-benda. Di sini juga pasti benda-benda. Kambing, rumput. Kambing makanannya rumput. Nah, ini salah satu contoh. Baik, kita masuk ke soal. Soal yang pertama, lampu gelap sama dengan dokter sama dengan titik-titik. Nah, lampu gelap ini maksudnya adalah ini kata benda, ini kata benda, ini kata sifat atau kata keadaan. Pasti di sini adalah kata sifat atau kata keadaan. Nah, jika kita lihat obat benda, sakit keadaan atau sifat, resep benda, pasien benda, perawat benda. Jadi sakit isinya. Jawabannya B. Lampu dibutuhkan jika gelap, dokter dibutuhkan jika sakit. Soal nomor 2. Pantai abrasi. Ini benda, ini kondisi, keadaan. Nah, berarti nanti juga harus benda, kondisi. Meletus gunung, salah, ini bukan benda. Plastik tanah, ini benda, ini benda. Polusi udara, ini benda, ini sifat, ini benda, salah. Karena di sini benda dulu. Bukit erosi, nah ini jawabannya. Benda, sifat, keadaan. Maksudnya bagaimana? Pantai yang mengalami kerusakan disebut abrasi, atau abrasi adalah kerusakan pantai, sedang erosi kerusakan pada bukit. Jawabannya D. Soal nomor 3. Titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan kincir air sama dengan listrik. Nah, ini benda,
listrik ini juga benda. Kincir air berhubungan dengan listrik, maksudnya apa? Kincir air ini menghasilkan listrik. Berarti di sini juga harus X, benda, menghasilkan Y. Nah, mana? Kebetulan ada di nomor A, pemintal menghasilkan benang. Nah, kalau ini pakaian menghasilkan penjahit, terbalik. Ini keamanan menghasilkan satpam, terbalik. Hobi tanaman hias. Nah, ini jenis hobi tanaman hias, bukan hobi menghasilkan tanaman hias. Harga mahal, BBM naik. Nah, ini harga mahal karena BBM naik. Itu bukti bahwa B sampai dengan E salah. Jadi jawabannya A. Soal nomor 4. Kayu, meja, balok sama dengan titik-titik, sama dengan titik-titik, sama dengan titik-titik. Nah, ini benda semua. Sekarang kalau kita lihat mana yang benda semua. A, benda semua. C, B, tidak. Ini jelas salah, ini kerja semuanya. C, naskah, cetak, ini salah, karena cetak kerja. D, tanaman, buah, fotosintesis, ini salah. Fotosintesis bukan benda, proses. Beras, nasi goreng, nasi. Nah, ini juga benda semua. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A atau E. Lalu kita lihat kayu, meja, balok. Jika kita hubungkan, ini adalah sebuah proses. Kayu diubah menjadi balok, baru dijadikan meja. Jadi lompat dulu baru balik. Nah, kalau rumah, pintu, jendela salah. Rumah lompat diubah jadi jendela tidak. Nah, berarti yang benar E. Beras diubah jadi nasi baru dijadikan nasi goreng. Ya. Ini model soal yang pakai kelompok kata. Titik-titik berhubungan dengan warna, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan nada. Nah, ini sejenis warna dengan nada. Berarti nanti titik-titik pertama dengan titik-titik pertama pada bagian kedua juga harus sejenis. Nah, sekarang hubungannya apa kira-kira yang pas? Jika dilihat dari ini, maka yang sejenis, kita lihat yang sejenis, ini kan harus jenis katanya sama. Telinga dengan suara tidak sejenis, kata dengan kalimat sejenis, buta dengan tuli sejenis, pendengar dengan telinga ini sama-sama kata benda tapi tidak sejenis. Mendengar dengan mata ini tidak sejenis karena ini kerja, ini benda. Jadi kemungkinan buta tuli atau kata kalimat. Nah, kata berhubungan dengan warna tidak mungkin, berarti jawabannya C. Buta berhubungan dengan warna, tuli berhubungan dengan nada. Maksudnya orang yang buta tidak bisa mengenali warna, orang yang tuli tidak bisa mengenali nada. Soal nomor 6. Titik-titik berhubungan dengan fiksi. Nah, ini jika kita lihat sebagaimana peristiwa berhubungan dengan titik-titik. Ya. Ini yang ditanyakan unsur A dan unsur C. Kalau ini unsur A dengan unsur D. Jadi variasi soalnya bisa apa saja. Seperti pada awal dikatakan. Titik-titik berhubungan dengan fiksi, sebagaimana peristiwa berhubungan dengan titik-titik. Nah, ini bisa menjadi indikator. Fiksi ini kan sesuatu yang menyatakan sifat. Nah, berarti nanti bagian belakang ini harus berupa sifat. Lalu bagian depan ini kan peristiwa, berarti harus berupa benda. Nah, sekarang mana yang benda depan? Dongeng, rekaan, ini maksudnya ya. Maaf. Dugaan, palsu jelas bukan, estimasi jelas bukan. Jadi kemungkinannya adalah A, B, C. Nah, sekarang kita lihat yang ini fiksi. Nah, fakta, dugaan, fiksi A. C tidak mungkin sama. Karena unsur yang satu berbeda. Nah, antara A atau B. Sekarang, jika di sini kata benda, maka di sini kata benda. Nah, maka yang tepat adalah A. Dongeng berhubungan dengan fiksi, peristiwa berhubungan dengan fakta. Maksudnya apa?
dongeng bersifat fiksi, peristiwa bersifat fakta. Ya, ini soal nomor 6. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Tinggi berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan minyak bumi. Nah, berarti nanti di sini harus berupa benda karena ini minyak bumi berupa benda. Tinggi situasi atau kondisi. Nah, sekarang mana yang bagian depan situasi atau kondisi? Satu-satunya hanya D. Karena ini A benda, B benda, C benda, E benda. Nah, kita cek yang belakang. Ini kan belakangnya minyak bumi ini kata benda. Apakah D ini belakangnya kata benda? Ya, awan. Jadi tinggi berhubungan dengan awan tinggi berhubungan dengan dalam sebagaimana awan berhubungan dengan minyak bumi. Maksudnya apa? Ini situasi berkebalikan. Di tempat yang sangat tinggi ada awan. Di tempat yang sangat dalam ada minyak bumi. Jadi ini tapi dipasangkan, tinggi berpasangan dengan dalam, kebalikannya awan berpasangan dengan minyak bumi, kebalikannya. Soal nomor 8. Kemeja berhubungan dengan titik-titik sebagaimana rumah berhubungan dengan titik-titik. Nah, ini depan kata benda semua. Sekarang kita lihat di belakang ini kan harus sejenis juga, entah benda, sifat, atau kerja. Atap genting sejenis benda, kancing pintu sejenis benda. Ini tidur, maaf. Kamar tidur tidak, karena tidur ini kata kerja. Tirai engsel benda, dapur kompor benda. Nah, kemungkinannya ada banyak, A, B, D, E. Nah, sekarang kira-kira hubungan antara unsur A dengan unsur B ini apa? Kemeja, kita cari yang kira-kira cocok. Kemeja, nah jawabannya sebenarnya adalah B. Kemeja berhubungan dengan kancing sebagaimana rumah berhubungan dengan pintu. Nah, hubungannya apa? Dalam kemeja, dalam baju, sesuatu yang digunakan untuk keluar masuk, buka tutup adalah kancing. Sementara kalau rumah, sesuatu yang digunakan untuk keluar masuk, buka tutup adalah pintu. Nah, itu hubungan antara A dengan B, C dengan D, yaitu jalan untuk keluar masuk atau buka tutup. Soal nomor 9. Pohon berhubungan dengan berlindung sebagaimana titik-titik berhubungan dengan titik-titik. Nah, ini kan kata benda. Ini kata kerja atau manfaat. Nah, sekarang kira-kira hubungannya apa antara pohon dengan berlindung? Ini boleh hubungan fungsi. Pohon berfungsi untuk berlindung atau pohon digunakan untuk berlindung. Berarti di sini C dengan D nanti hubungannya juga harus seperti itu. X digunakan untuk Y. Pohon digunakan untuk berlindung. Nah, mana? Rambut digunakan untuk hitam? Tidak. Telinga digunakan untuk anting? Tidak. Buku digunakan untuk penulis? Bukan. Kepala digunakan untuk kaki? Tidak mungkin. Jadi jawabannya E. Kaki digunakan untuk melangkah. Pohon berhubungan dengan berlindung sebagaimana kaki berhubungan dengan melangkah. Soal yang terakhir nomor 10. Titik-titik berhubungan dengan titik-titik sebagaimana gundul berhubungan dengan rambut. Gundul berhubungan dengan rambut. Ini situasi, ini benda. Jadi yang depan situasi, yang belakang benda. Maka mana depan yang situasi? A salah, B salah, C ya ada kemungkinan, D ada kemungkinan,
E ada kemungkinan. Nah, sekarang yang belakang ini benda, jadi situasi benda. Sekarang yang benda antara C, D, pakaian, betul, handuk, betul, jaket, betul sebagai benda. Nah, kita lihat hubungannya. Gundul berhubungan dengan rambut. Maksudnya apa ini? Gundul itu tidak ada rambut. Berarti di sini A itu tidak ada B. Berarti jawabannya adalah C. Bugil itu tidak ada pakaian. Ya, adik-adik, inilah pembahasan 10 soal analogi yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi, prinsip dasar analogi adalah A sama dengan B harus sama dengan C sama dengan D. A dan C pasti sejenis, B dan D juga pasti sejenis. Jika lepas dari itu berarti salah. Lalu jenis hubungan antara A dengan B harus sama dengan jenis hubungan antara C dengan D. Terima kasih, ini pertemuan kita saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mas Putu mengucapkan terima kasih sekali atas kunjungan Anda. Salam satu guru, banyak ilmu.